Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di hadis yang ke-148. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis 149. Kita lihat riwayatnya, hadis 149 jamaah sekalian. Ya. An Ummi Sulaim radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Umma Sulaim ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin illa adkhalahumallahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Ya. Jadi dari Ummu Sulaim radhiyallahu an mengatakan, aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim, ya, dua orang muslim di sini maksudnya ayah dan ibu, kedua orang tua, yamutu lahuma thalathatu aulad, yang keduanya ditinggal wafat oleh tiga anaknya, illa adkhalahumallahu jannata, kecuali Allah akan masukkan keduanya ke dalam surga. Keduanya maksudnya orang tuanya. Bifadli rahmatihi iyyahum, dengan sebab karunia anugerah rahmat Allah kepada mereka. Mereka di sini maksudnya kepada anak-anak tersebut yang wafat, ya, meninggalkan kedua orang tuanya. Jadi hadis ini jamaah sekalian, intisarinya itu kalau ada orang tua diuji ditinggal wafat oleh anaknya, jumlah anaknya itu 3. Ya, tidak harus wafatnya bersamaan, ya, bisa jadi di waktu yang berbeda. Tinggal wafat oleh 3 anaknya. Nah, anak-anaknya tersebut jamaah sekalian, mereka dalam keadaan zahirnya belum balik, ya, masih anak-anak. Lalu orang tuanya itu muslim, ya, ayahnya muslim, ibunya muslimah. Kemudian mereka sabar, ya, tabah, nerima, ya, kemudian mengharap pahala di sisi Allah. Ya, ini kan berat, ya, jemaah sekalian, ditinggal anak itu sangat berat, ya, tapi mereka tabah. Nah, di sini jemaah sekalian, sebagai gantinya Allah akan menjadikan kesabaran mereka itu sebagai bentuk apa? Pahala. Menjadikan dengan sebab wafatnya mereka, lalu mereka tabah, itu insya Allah akan menyebabkan masuknya orang tuanya ke surga. Ya. Jadi bisa kita ambil ibrah sama sekalian, seseorang itu dapat pahala dengan salah satu dari 3 sebab. Ya, sebab yang pertama menjalankan perintah, sebab yang kedua meninggalkan larangan, sebab yang ketiga tabah dalam menghadapi ujian. Ya, menjalankan perintah, misalnya sholat, berpuasa Ramadan, ya, perintah-perintah dilakukan, dia dapat pahala. Ya, tentunya dengan 2 syarat, ya, dia ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan larangan karena Allah. Apa yang haram dia tinggalkan karena Allah, dia mendapat pahala. Nah, yang ketiga di sini bentuknya apa? Bentuknya ujian, ya, cobaan. Ya, lalu dia sabar, ya, tabah dalam menghadapinya, maka insya Allah taala ini adalah sebab masuknya kedua orang tuanya ke surga dengan sebab anugerah rahmat Allah kepada mereka, iyahum, ya, anak-anak tersebut. Lalu ada yang bertanya, yaitu Ummu Sulaim sendiri bertanya, bagaimana kalau dua anak? Ya, mungkin anaknya 2 wafat, atau mungkin anaknya lebih daripada 2, ya, tapi yang wafat 2. Bagaimana? Maka di sini beliau menyatakan wasnan, demikian pula 2 anak. Ya, artinya 2 anak, lalu orang tuanya sabar, insya Allah juga menyebabkan
dengan izin Allah masuknya orang tuanya ke surga. Nah, baik. Kita lihat di sini dalam syarah Al-Adabul Mufrad jamaah sekalian. Yudkhilullahu ta'ala al-abawainil jannah, ya. Jadi Allah akan memasukkan kedua orang tuanya itu ke surga. Nah, bagaimana anak-anaknya? Anak-anaknya insya Allah masuk surga. Karena dia masih belum belum balik, ya. Anak-anak tersebut masih suci, belum ada dosa. Nah, ini yang dimaksud orang tuanya jamaah sekalian, itu insya Allah akan masuk surga dengan sebab ditinggal wafat oleh anak-anaknya. Nah, baik. Ya, ini ada riwayat, ya, riwayat lain sama sekalian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya tidaklah dua orang muslim, ya, maksudnya orang tua, ya, dua orang, ya, yang muslim muslimah, yamutu lahuma salasatun minal walad, ya, yang mana wafat, ya, terhadap keduanya, ya, maksudnya ditinggal wafat oleh 3 dari anaknya, lam yablughu al-hins, ya, yang mereka belum masuk usia balik anak-anaknya. Illa adkhalahumullah, kecuali Allah akan masukkan orang tuanya tersebut jamaah sekalian. Saya ulangi, Allah masukkan anak-anaknya tersebut, ya, ya, 3 anak, dan juga abawaihim, ya, kedua orang tuanya, ke dalam surga dengan sebab atau anugerah rahmat Allah. Nah, lalu anak-anaknya itu jamaah sekalian akan berada di pintu-pintu surga, di salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepada anak-anaknya, udkhulul jannah, ya, masuklah kalian ke surga. Lalu mereka pun belum mau masuk dan mereka mengatakan hatta yaji'a abawana, ya. Ya, maksudnya itu kami nggak akan masuk ke dalam pintu dalam surga ini sampai datang kedua orang tua kami. Maka dikatakan kepada mereka, kepada anak-anak tersebut, udkhulul jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah, ya, masuklah kalian ke surga, kalian dan kedua orang tua kalian dengan anugerah rahmat Allah. Ya, ini menunjukkan menguatkan jamaah sekalian bahwasanya yang dimaksud di sini adalah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak tersebut, sehingga orang tuanya pun masuk ke dalam surga. Baik, insyaallah demikian. Ya, kita lanjutkan, ya, ke hadis yang berikutnya 150. Dari So'so'ah bin Muawiyah, annahu laqiya Aba Dzarrin mutawahhisan qirbatan. Qala ma laka minal walad ya Aba Dzar? Qala ala uhaddithuka? Qultu bala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughu al-hintha illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allahu azza wa jalla kulla udwin minhu fikakahu likulli udwin minhu. Yang kita lihat, ya, di hadis yang ke-150 sama sekalian, disebutkan sebuah riwayat, ya, telah mengabarkan kepada kami, ya, di sini sampai, ya, kepada So'so'ah bin Muawiyah, ya, di mana So'so'ah bertemu dengan Abu Dzar, ya, seorang sahabat yang sedang membawa geribah atau tempat air. Lalu So'so'ah mengatakan, wahai Abu Dzar, apa yang kau ketahui tentang seorang anak? Maka Abu Dzar menjawab, aku akan kabarkan kepadamu. Maka dia menjawab, baiklah. Maka kata Abu Dzar, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini, ya, yang dalam kurung, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, yamutu lahu thalathatun minal walad, yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya,
yang belum mencapai usia balik, kecuali Allah akan masukkan dia, itu orang tuanya tadi, ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah kepada mereka. Mereka maksudnya anak-anaknya. Kemudian kalimat yang berikutnya, dan tidaklah ada seseorang yang memerdekakan seorang muslim kecuali Allah Azza wa Jalla akan menjadikan setiap tubuhnya, setiap anggota tubuh darinya, dari hamba sahaya yang dimerdekakan, sebagai tebusan atas setiap anggota tubuh darinya yang memerdekakan. Ya, maksudnya ada seseorang memerdekakan hamba sahaya, maka hamba sahaya itu sama sekalian insya Allah menjadi tebusan dari yang memerdekakan tersebut dari siksa api neraka. Saya ulangi, sikapnya memerdekakannya itu insya Allah menyebabkan yang memerdekakan terlepas dari api neraka. Ya, kalau bahasa hadisnya itu setiap anggota tubuh yang dimerdekakan menjadi tebusan dari setiap anggota tubuh yang memerdekakan dari siksa api neraka. Artinya memerdekakan hamba sahaya termasuk amal soleh, termasuk amal ibadah. Ya, ada dua hal ya. Jadi yang satu diuji anaknya wafat 3, lalu dia sabar, insya Allah masuk surga. Ya, terus kemudian kalimat yang kedua, seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, insya Allah juga terbebas dari api neraka. Ya, insya Allah dengan sebab memerdekakan hamba sahaya tersebut. Ya, misalnya kalau kita buka sejarah bagaimana sahabat Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu an memerdekakan diantaranya sahabat Bilal ya radhiyallahu an, yang dahulunya hamba sahaya, kemudian dia beriman ya, pada akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dari tuannya ya, meskipun dengan tebusan yang tinggi. Ya, ditebus ya oleh sahabat Abu Bakar dan menjadi sahabat yang merdeka, menjadi muazin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Baik. Dijelaskan di sini dalam syarahnya sama sekalian. Ai lam yablughu haddan yuktab alaihim fihil hinth ya, jadi maksudnya belum mencapai al-hinth, yaitu belum mencapai batasan yang dituliskan atas mereka itu apa? Hinth ya, hinth maksudnya dosa. Ya, berarti belum mencapai usia balik. Ya, usia balik itu diketahui coba sekalian dengan salah satu dari beberapa tanda ya, diantaranya dengan mimpi basah. Ya, kemudian juga kalau dia seorang wanita sudah datang bulan, kemudian juga di antara tandanya sudah keluar ya bulu di tubuhnya, ya, kemudian dalam artian di kehormatannya, ya, kemudian batasan akhirnya 15 tahun, ya 15 tahun ya. Ya, kalau sudah mimpi basah berarti dia sudah mencapai usia balik. Ya, kalau sudah mencapai usia balik sama sekalian maka sudah terhitung ya, sudah dihisap ya dari apa yang dia lakukan. Nah, yang dimaksud di sini anak-anak tersebut belum mencapai usia balik, kemudian mereka wafat. Ya, berarti masih suci daripada dosa. Nah, illa adkhalahullahu jannah bi fadli rahmati iyahum ya, sama dengan penafsiran sebelumnya ya. Kemudian tentang masalah memerdekakan hamba sahaya, yaitu Allah akan menjadikan setiap anggota tubuh yang dimerdekakan sebagai tebusan ya atas setiap anggota tubuh yang memerdekakan. Nah, insyaallah demikian. Lanjutannya di hadis 151 ya, masih sama ya sama sekalian, tapi di sini beda periwayatan karena itu oleh Imam Al-Bukhari disebutkan ya. Di sini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun lam yablughu al-hintha adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Ya, kita lihat di sini 151, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi,
Barang siapa yang telah ditinggal wafat oleh 3 anaknya yang belum dewasa, ya, belum balik, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka. Ya, karena kasih sayang Allah kepada anak-anaknya tersebut. Nah, insyaallah demikian. Baik, kita lanjutkan ya ke bab yang baru sama sekalian. Bab yang baru di sini diberikan judul Man matalahu siktun, ya. Jadi orang tua yang diuji sama sekalian dengan apa? Keguguran anaknya. Ya. Jadi bayi yang lahir ya dalam keadaan apa? Keguguran. Nah. Baik. Bismillah. Bismillah. Dekat ya. Ya. Disebutkan di sini sebuah riwayat sama sekalian, ya, bersumber dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ya, satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mana harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Siapa di antara kalian yang mana harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa ma lahu ahabba ilai min mali warithihi. Ya, jadi kata para sahabat, ya Rasul, ya, tidak ada di antara kami yang harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Artinya harta kami sendiri yang lebih kami cintai. Maka Nabi SAW bersabda, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa mal warithihi ahabba ilaihi min malihi maluka ma qaddamta wa mal warithika ma akharta. Ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Hartamu adalah apa yang telah engkau gunakan, ya, maksudnya engkau gunakan, kau keluarkan untuk yang baik-baik, ya, untuk kau infakkan, kau sedekahkan. Dan harta warisanmu adalah apa yang kau tinggalkan. Saya ulangi, maluka ma qaddamta, hartamu maksudnya yang hakiki, ya saudara sekalian, itu apa yang kita keluarkan untuk akhirat. Apa yang ada pada kita belum tentu harta kita. Ya, maksudnya itu bisa jadi kita keburu datang ajal, ya, kita nggak merasakan harta tersebut, harta tadi pada akhirnya menjadi apa? Harta waris. Harta kita yang sesungguhnya itu yang kita keluarkan, ya, maksudnya dikeluarkan untuk kebajikan, ya, untuk bekal kita di akhirat, ya, zakat, infak, sedekah atau apapun yang di situ ada kebaikan nilainya, itulah harta sesungguhnya. Wa mal warithika, harta ahli warismu, ma akharta, apa yang kau tinggalkan. Ya, apa yang kau tinggalkan belum tentu kau rasakan, ya, bisa jadi akan menjadi harta waris, ya, harta warisan. Nah, dijelaskan di sini jamaah sekalian, ya, bab man mata lahu siktun, ya, orang yang ditinggal wafat oleh siktun, ya. Siktun di sini maksudnya jamaah sekalian al waladul ladzi yasbutu min batni ummihi qabla tamamih, ya, jadi anak yang keguguran dari perut ibunya sebelum sempurnanya, ya, bahasa kita ya keguguran, ya jamaah sekalian. Maka di sini bagaimana sikap orang tuanya? Kalau dia sabar, ya, tabah, nerima sama sekalian, insya Allah di situ juga ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bab sebelumnya kan ditinggal wafat, ya, sudah lahir, sudah menjadi anak-anak, tapi belum balik, ya, lalu dia wafat 3 anak. Kalau di sini babnya agak berbeda, ya, ujiannya apa? Belum lahir, ya, belum sampai lahir sudah keguguran. Nah, di sini kehendak Allah sama sekalian, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
orang tua yang beriman, ya dia mengimani takdir, maka dia pasrahkan kepada Allah. Meskipun berat ya jamaah sekalian, namun ini salah satu bentuk ujian. Ujian akan kesabaran, dan pasti di situ ada hikmah di baliknya. Nah, ya kemudian di antara keterangan ya jamaah sekalian tentang hadis ini, maluka ma qaddamta. Ya, maksudnya fa inna malaka huwal ladzi yudhafu ilaika fil haya wa ba'dal mamat bi badli fi sabilillah. Ya, jadi hartamu maksudnya yang hakiki apa yang kau keluarkan, apa yang kau usahakan. Ya, maksudnya untuk kehidupan di akhirat kelak dia keluarkan di jalan Allah. Bi khilafil ladzi tukhlifu lil waratha wa la tunfiqu fi subulil khair. Ya, berbeda halnya kalau harta itu engkau simpan saja. Ya, enggak engkau gunakan untuk kebajikan, untuk amal soleh enggak sama sekali. Ya, maka pada akhirnya engkau enggak merasakan, dan itu akan dirasakan oleh ahli waris. Ya. Nah, dijelaskan dalam kitab Al-Faid, ya, maluka ma qaddamta ay saraftahu fi wujuhil qurb. Ya, jadi hartamu apa yang kau gunakan, apa yang kau keluarkan, apa yang kau usahakan, maksudnya apa yang kau arahkan, kau alokasikan pada jalan-jalan taqarrub kepada Allah. Nah, itu kan mengeluarkan ya, tapi pada hakikatnya kita menabung untuk diri kita di akhirat. Ya, infak, zakat, sedekah itu kan dikeluarkan. Tapi pada hakikatnya kita menabung untuk diri kita di akhirat. Saraftahu fi wujuhil qurb. Keluarkan dalam rangka apa? Taqarrub ya. Fi wujuhil qurb ya. Fasara amamaka tujaza alai ba'da mautika fil akhirah. Ya, nanti engkau akan dibalasi ya, setelah wafatmu di akhirat akan dibalasi dengan apa yang engkau keluarkan tadi dari harta tersebut. Sebaliknya harta ahli warismu adalah apa yang kau akhirkan. Ya, maksudnya ma khallaftahu ba'daka, apa yang kau sisakan setelahmu. Ya, jadi apa yang kau sisakan setelahmu pada hakikatnya untuk ahli warismu. Ya, lalu bagaimana sikap seorang muslim jamaah sekalian? Ya, sikap seorang muslim ya melakukan dua-duanya. Ya, jadi kalau dia punya harta, kemudian sikapnya adalah melakukan apa? Sebagaimana perintah agama. Ya, kalau memang dia sudah wajib zakat, dia keluarkan zakat. Dia juga mengeluarkan pada jalan-jalan kebajikan, diantaranya infak, sedekah, kemudian pemenuhan kebutuhan dirinya, kemudian keluarganya, dia berikan nafkah untuk keluarganya. Ya, kemudian suatu saat ya dia wafat sama sekalian, maka ketika wafat tersebut hartanya tadi dibagikan untuk siapa? Ahli warisnya. Ya kan gitu ya. Ya, kita mungkin ingat kisah seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu an, yang ketika diuji dengan sakit keras lalu di Haji Wada itu ya tahun 10 Hijriah. Lalu Sa'ad menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya, rupa-rupanya Sa'ad sudah merasa sudah dekat ajalnya, merasa ya Rasul, hartaku banyak ya. Aku nggak meninggalkan ahli waris kecuali satu perempuan, satu anak perempuan. Ya, bolehkah aku mensedekahkan hartaku 2/3? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya jangan. Kalau setengah ya Rasul, separuhnya bagaimana? Maksudnya separuh aku infakkan, separuh untuk ahli waris. Maka beliau menjelaskan jangan. Kalau sepertiga ya Rasul, maka beliau menjelaskan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Ya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kekurangan. Ya, nanti mereka membutuhkan kepada manusia. Ya. Ternyata jemaah sekalian, persangkaan atau firasat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ternyata Allah masih memberikan kesembuhan. Ya, jadi sakit keras yang sudah kelihatan sudah dekat ajal, ternyata Allah masih memberikan apa? Kesembuhan. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, ya sahabat Sa'ad masih ada, masih hidup ya sekalian, sampai bertahun-tahun setelahnya. Ya, sampai memimpin perang Qadisiyah. Ya, padahal tadinya sakit apa? Sakit keras. Ya. Anaknya waktu itu ketika sakit masih satu ya, satu perempuan. Ternyata setelah itu masih Allah berikan keturunan.
Ya itulah ajal zaman sekarang. Kalau belum datang ya nggak datang, walaupun sudah sakit apa keras. Anaknya satu, ternyata masih Allah beri keturunan ya, 2, 3, 4 sampai 17. Ya, sahih sampai 17 ya anaknya. Ya, jadi Allah yang Maha tahu ya. Kadang-kadang ya sakit yang keras itu apa? Masih Allah beri kesembuhan. Sebaliknya kesehatan tidak mesti juga apa? Jauh daripada ajal ya. Umur ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya demikian ya, seorang muslim melakukan dua-duanya ya, baik dia mengeluarkan untuk jalan-jalan kebajikan dan juga dari apa yang dia tinggalkan, maka di sini bisa dirasakan oleh ahli warisnya. Ya tentu setelah diselesaikan ya, kalau ada tanggungan, hutang piutang dan sebagainya, itu kan biasanya disampaikan ya sama sekalian. Nah kalau seumpama ada sesuatu dari pinjaman, tanggungan, ya hutang piutang, ya mungkin kita yang berhutang atau orang yang berhutang pada kita sebaiknya ditulis ya, ditulis dan itu sebagai bentuk apa? Wasiat. Ya jaga-jaga sama sekalian, seumpama ajal mendahului maka keluarga kita tahu. Ya, sebab kadang-kadang orang itu berhutang tapi keluarganya tidak tahu. Kan sangat mungkin ya, seorang suami misalnya, ya misalnya saya berhutang ya kan, bisa jadi saya nggak cerita dengan keluarga. Nah, ini sangat baik kalau saya tulis. Ya umpama meninggal ya tahu keluarga. Atau sebaliknya ada seseorang yang berhutang kepada saya misalnya, saya itu nggak tulis gitu ya. Umpama saya meninggal ya keluarga bisa apa? Mengurus hal tersebut. Ya hutang piutang, pinjam meminjam ditulis saja. Nah ini sangat baik ya. Baik ketika dalam keadaan mukim maupun safar. Ya, karena kita tidak tahu ya, tidak tahu keadaan apa ke depannya. Tak minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, lalu apa hubungannya hadis ini dengan bab kita sama sekalian? Bab kita masalah keguguran. Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini? Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis tentang masalah harta? Hartamu, apa yang kau usahakan, ya, apa yang kau keluarkan ya, maksud beliau, dan harta ahli warismu, apa yang kau tinggalkan. Padahal babnya tentang masalah apa? Keutamaan orang yang keguguran. Ya, jadi maksudnya kalau dia sabar, anaknya keguguran, dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Nah, di sini dijelaskan hubungannya, yaitu an-nasiqat wal mayyit minal walad mimma faqadta wa tasabta anfa'ulaka minal waladil ladzi lam tafqid. Kalau engkau diuji dengan keguguran dari anakmu tersebut, lalu engkau sabar sama sekalian, engkau kehilangan, engkau sabar. Nah, itu lebih baik karena engkau nanti dapat pahala. Bisa jadi fadilahnya melebihi anak tersebut seandainya lahir dan engkau tidak kehilangan. Harta yang kau keluarkan tadi kan dikeluarkan ya sama sekalian. Lalu dia ke arah kebajikan, dia dapat pahala. Lebih baik daripada harta yang dia simpan. Belum tentu dia merasakan
dan dia juga belum mendapat pahala karena tidak dikeluarkan di jalan kebajikan. Hubungannya dengan anak tersebut dia dalam keadaan apa? Belum terlahir, dia keguguran. Ibundanya, orang tuanya keguguran anaknya. Berarti kan kehilangan. Ibaratnya harta tadi yang dikeluarkan, kan dia kehilangan harta. Tapi di jalan kebajikan. Berarti kan tabungan akhiratnya, jemaah sekalian. Anak tadi yang di dalam perut, jemaah sekalian, keguguran, kan berarti orangnya kehilangan anaknya. Tapi dia di satu sisi dapat pahala. Meskipun kehilangan anaknya, perbandingannya dengan harta tadi dia keluar hartanya, tapi dia dapat pahala. Lebih baik daripada harta yang dia ada padanya. Sama juga anak tadi kehilangan, tapi orang tuanya dapat apa? Pahala. Bisa jadi lebih baik daripada apa? Anaknya seumpama ditakdirkan terlahir. Bisa jadi fadilah yang didapatkan orang tuanya melebihi anaknya apa? Seandainya lahir. Dan masing-masing ada fadilahnya. Kalau anaknya lahir kan berarti kita bisa merawat, bisa mendidik, bisa membesarkan, bisa jadi anak yang soleh kan gitu ya sama sekalian. Tapi kan belum tentu bisa jadi anak yang soleh, bisa jadi tidak soleh. Tapi yang kehilangan di perut tadi, keguguran, ini bukan sengaja ya, memang keguguran ya, takdirnya seperti itu sama sekalian. Lalu orang tuanya yahtasib, mengharap pahala, dia sudah jelas dapat pahala. Nah, ini yang diterangkan di sini, jadi yang bagian atas ya. Fa'lam anna siqat wal mayyit minal walad, ya, ketahuilah bahwasanya keguguran dan anak yang wafat tersebut mimma faqatta, termasuk apa yang kau kehilangan wahai orang tua, wahtasabta, engkau mengharap pahala, anfa'ulaka, itu lebih bermanfaat bagimu dari anak yang engkau tidak kehilangan. Maksudnya anak yang tidak engkau kehilangan, maksudnya anak tersebut lahir, berarti kan ada bersama kita sama sekalian. Ya, anak tersebut ya kita besarkan, kita didik, insya Allah kita dapat pahala di situ. Tapi yang kehilangan tadi sudah jelas kita dapat apa? Pahala. Saya difahami sama sekalian. Tentu di sini tidak boleh disengaja ya, tidak boleh apa seseorang menyengaja untuk menggugurkan anaknya supaya dapat pahala, tidak boleh. Karena itu hukumnya apa? Haram. Kalau anak itu sudah berusia ya lebih daripada 120 hari, sudah ada rohnya sama sekalian, tidak boleh digugurkan. Kan gitu ya. Kemudian anak yang sudah lahir ya tidak boleh didolimi. Ya, itu adalah amanah dari Allah, kita harus membesarkan. Ya, ujiannya di situ. Ujiannya kita diberikan anak, berarti kita harus memperhatikan, harus membesarkan, menafkahi, merawat, mendidik sampai besar. Ya, sampai Allah SWT kehendaki. Masing-masing ada fadilahnya. Bisa difahami ya. Jadi maksud keterangan di atas ini sama sekalian, hubungan antara hadis kita dengan babnya. Babnya itu kan judulnya bayi yang terlahir ya dalam keadaan apa? Keguguran. Ya, saya ulangi, bayi yang lahir ya dia wafat dalam keadaan apa? Siket atau keguguran. Insyaallah demikian. Baik, kita lanjutkan ya, satu hadis lagi sama sekalian. Hadis yang ke-154. Nabi SAW bersabda, "Ma ta'uduna fikum ar-raqub?" Ya, apa pendapat kalian tentang ar-raqub? Maka para sahabat menjawab, "Raqub itu ya Rasul, menurut kami alladzi la yuladulah." Orang yang enggak punya anak. Ya, belum dianugerahi anak. Lalu beliau menjelaskan, "La, bukan. Walakin ar-raqub, raqub yang sesungguhnya maksud beliau alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an." Seseorang atau orang tua yang belum memberikan sesuatu untuk anaknya sedikit pun. Kita lihat dalam terjemahnya ya, jemaah sekalian. Ya, di sini beliau bertanya, "Apa yang kalian ketahui tentang ar-raqub?" Ya, maka mereka menjawab, "Ar-raqub adalah wanita yang belum mendapatkan keturunan." Maka beliau menjawab, "Bukan, ar-raqub adalah wanita yang belum memberikan sesuatu pada anaknya." Nah, apa yang dimaksud? Coba kita lihat dalam syarahnya sama sekalian. Dalam syarahnya dijelaskan, "Ai annakum ta'taqiduna anna ar-raqub al-mahzun wal musab bi mauti auladihi wa laysa huwa kadzalika syar'an. Bal huwa man lam yamut ahadun min auladihi fi hayatihi fayahtasibahu."
Jadi maksud ar-raqub sesungguhnya yaitu seorang tua yang tidak diuji dengan ditinggal wafat oleh anaknya. Orang tua yang tidak diuji dengan kehilangan wafat dengan anaknya tersebut. Lalu dia mengharap pahala. Ya. Itu maksudnya sama sekalian. Alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'. Dia belum memberikan sesuatu untuk anaknya, maksudnya dia belum mendapatkan fadilah pahala dengan kehilangan anaknya. Ya, tentu di sini bukan apa ya, bukan kehendak kita ya sekalian. Semua kita serahkan kepada Allah. Kalau diuji dengan anak yang keguguran ya kita sabar. Kalau diuji anak qadarullah ya anak tersebut diwafatkan, sabar. Kalau seandainya diberikan yang sebaliknya, anak tersebut lahir normal kemudian baik, sehat, ya berada di sisi kita, ya berarti kita harus bersyukur. Nah, teman sekalian ya. Jadi jangan sampai untuk mengejar pahala ini kemudian dia berbuat sesuatu kepada anaknya, bukan ya. Jadi di sini maksudnya ada fadilah khusus yang Allah berikan kepada orang yang diberikan ujian ditinggal wafat oleh anaknya. Insyaallah demikian. Nah, ya ini ya di bagian bawah dijelaskan alladzi lam yamut lahu waladun fayafqid fil akhirah thawab faqdil walad. Jadi orang yang tidak ditinggal wafat oleh anaknya, saya ulangi ya, orang tua yang tidak ditinggal wafat oleh anaknya berarti dia kehilangan pahala di akhirat. Kehilangan pahala apa? Pahala kesabaran karena ditinggal wafat oleh anak. Ya tentu kita lebih milih apa? Lebih milih apa sama sekali? Ya lebih milih anak tersebut lahir dengan baik, anak tersebut ada di sisi kita kan gitu ya. Kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seumpama diuji sebaliknya, maka di situ ada ladang pahala di sisi Allah berupa kesabarannya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Mudah-mudahan tidak disalahfahami ya. Jelas yang saya maksud ya. Jadi kalau diuji dengan ujian anak tersebut wafat, sabar berpahala. Kalau anak tersebut tidak wafat, alhamdulillah Anda bersama kita, itu adalah yang kita harapkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa fil hadits fadlu man mata lahu walad, ya keutamaan orang yang tinggal wafat oleh anaknya dan dia ihtasaba, mengharap pahala di sisi Allah, dan pahala bagi apa? Orang yang bersabar, yang motivasi untuk bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, isalul fikra bil hiwar, yang menyampaikan sesuatu pemikiran, nasihat dengan bentuk dialog. Ya, tadi Nabi SAW bertanya kepada sahabat dulu, apa pendapat kalian tentang ar-raqub, ya, lalu sahabat menjawab, lalu beliau menjelaskan. Nah, insyaallah demikian ya sahabat sekalian. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari kitab Al-Adabul Mufrad bisa kita ambil faedahnya, kemanfaatannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesabaran, ketabahan dalam setiap ujian yang kita hadapi, dan Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan anak laki maupun perempuan, maka bersyukurlah dan didiklah dengan baik, besarkan, kemudian landasilah kehidupan mereka dengan agama, iman, tauhid, takut kepada Allah. Ya, insya Allah ini akan menjadi aset kita di akhirat, menjadi ladang pahala bagi kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, dan saya mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.